Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut soal sikap dan langkah pemerintah dalam mengatasi polemik di Pondok Pesantren Al Zaitun, telah bergabung bersama kami Reda Pulpi dari Semarang, Jawa Tengah. Reda, apa saja yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD hari ini soal Ponpes Al Zaitun? Apa saja langkah dan sikap pemerintah sejauh ini? Ya, Fitri, Mahfud MD tadi menyebut bahwa ada unsur pidana dalam kasus Al Zaitun yang melibatkan Panji Gumilang. Namun hingga saat ini dari pihak pemerintah tentunya masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai hal tersebut. Sementara untuk administrasi memang masih belum ada sanksi secara administratif yang dijatuhkan kepada Ponpes Al Zaitun, namun akan dilakukan evaluasi terkait administrasi seperti akan dievaluasi mengenai kurikulum, kemudian konten pengajarannya seperti apa, barulah nanti akan ditentukan atau ditetapkan apakah memang menyalahi aturan yang ada atau tidak. Sementara itu kalau kita lihat dari 5 laporan kepolisian terhadap Panji Gumilang, ini catatan sejauh ini baru ada 2 pihak yang secara terbuka melaporkan Panji Gumilang dalam kasus dugaan penodaan agama, yaitu ada Ken Setiawan dan Ihsan Tanjung. Kalau kita lihat ada 3 pernyataan dari Panji Gumilang ini yang menjadi bahan untuk dilaporkan kepada pihak terkait, yaitu mengenai penistaan agama. Yaitu yang pertama, pernyataan yang berkaitan dengan perempuan yang diperbolehkan untuk menjadi khotib saat sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah pernyataan Panji Gumilang yang menyebutkan kitab suci Al-Quran bukanlah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan karangan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu terkait dengan persoalan yang disampaikan bahwa seperti yang saat ini juga ramai di media sosial saat sholat Id Idul Fitri kemarin dan juga sholat Id Idul Adha pada pagi hari ini, di mana banyak laki-laki dan perempuan ini bercampur safnya sehingga tidak dipisahkan. Ini menjadi beberapa hal yang menjadi catatan di pihak kepolisian dan tentunya sampai saat ini masih ditindak lebih lanjut untuk diperiksa dan juga diteliti apakah memang ada unsur administratif yang dilanggar. Namun untuk pidana, Mahfud MD menyebut bahwa memang ada unsur pidana yang dilanggar oleh Ponpes Al Zaitun sehingga ini masih dalam proses pemeriksaan. Seperti itu. Oke, penelusuran terus dilakukan. Lalu bagaimana dengan kelanjutan masa depan pendidikan peserta didik di Ponpes Al Zaitun? Ya, kalau kita lihat, Fitri, memang saat ini Ponpes Al Zaitun meskipun di tengah polemiknya pun tetap membuka pendaftaran untuk santri begitu, dan memang dari Mahfud MD sendiri memang pihak pemerintah mengetahui hal tersebut dan tidak akan melarang apabila Ponpes Al Zaitun akan tetap membuka untuk penerimaan peserta didik atau santri, karena ini penting bagi hak-hak pendidikan bagi santri yang akan menuntut ilmu di sana. Jadi untuk pembelajaran memang akan terus berlangsung seperti biasa, namun pastinya akan lebih diawasi oleh pemerintah dan akan dilakukan evaluasi mulai dari pembelajaran, kurikulum, kemudian konten pengajarannya seperti apa. Jika dianggap memang menyimpang, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun Mahfud MD juga menyebut bahwa ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, akan dikaji secara perlahan, namun tidak akan digantungkan terlalu lama sehingga untuk proses masih berlanjut hingga sekarang, dan ini adalah pernyataan dari Mahfud MD. Tapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hak pendidikan ini menjadi sesuatu yang penting yang tentunya diperhatikan oleh pemerintah. Jika nantinya memang terbukti ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ponpes Zaitun, nantinya dari pemerintah diharapkan tidak menutup, tapi akan menata kembali sistem di Al Zaitun, bukannya membubarkan, agar hak-hak pendidikan yang ditempuh atau dimiliki oleh para santri yang belajar di sana ini dapat tetap terpenuhi. Demikian, Fitri. Reda Pulpi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Semarang, Jawa Tengah.